Assalamualaikum. Kau bilang Joko Anwar babi, dia gak akan marah. Selagi konteksnya bukan kebencian, tapi ekspresi jujur karena kau baru aja ngelihat mahakarya film yang luar biasa. Luar biasa bagus hasil buatan beliau. Film Pengepungan di Bukit Duri, film yang lebih ngena dari horor setan. Karena apa? Bukan setannya yang lebih seram, tapi manusia itu sendiri yang malah jauh lebih seram. Silakan skip aja video ini kalau pada akhirnya kalian akan ngomong, alah sok si paling tahu film. Maaf, setidaknya aku masih bisa bedakan mana film yang laku karena kontroversinya, dan mungkin film yang laku karena buy one get one-nya, dan mana film yang laku karena penontonnya bukan penonton bodoh seperti Anda. Dengan lagu Pagi yang cerah, yang ngangenin banget, lo bakal ditarik ke suasana damai. Tapi jangan sampai senang dulu bro, karena begitu beat lagu itu selesai, lo semua langsung dicemplungin ke neraka versi realistis. Film ini gak pakai banyak basa-basi, darah, cacian, pelecehan seksual, dan penghinaan rasial langsung dilempar ke muka penonton. Brutal banget, tapi sayangnya juga akurat. Merasa ngeri? Ya ngeri buat penonton yang gak siap dengan fakta ini, dan semakin ngeri lagi kalau kau masih dungu ngebawa rombongan anak-anak yang baru kelar ujian sekolah yang jelas Jumbo lebih like jadi tontonan mereka. Tapi film anjing babi ngetai ini malah yang kau kasih. Kan emang dasar bodoh. Banyak yang nyangka ini film horor, tapi ini bukan soal hantu ya, ini soal trauma kolektif. Pengepungan di Bukit Duri adalah bentuk horor paling jujur yang datang dari ingatan sejarah dan kenyataan sosial. Gak ada setan berterbangan, tapi suasana mencekamnya setara atau bahkan lebih daripada Pengabdi Setan kebanggaan kita semua. Dan adegan yang melibatkan kekerasan seksual brutal, bukan sekedar eksploitasi, tapi juga pemantik rasa gak aman yang relevan banget buat korban. Dan buat kita yang nonton, real, triggering, dan penting buat jadi peringatan keras. Film ini mengangkat rasisme terhadap etnis Tionghoa dengan pendekatan yang gak malu-maluin. Lo bakal ngeliat gimana diskriminasi tumbuh subur di sistem pendidikan yang udah rusak lah, dimana guru dijadikan musuh hanya karena beda warna kulit dan nama belakangnya. Dan yang lebih seremnya lagi, semua itu dianggap biasa dan terlalu biasa. Dan Joko Anwar malah gak ngasih solusi. Loh kok bisa? Iya, tapi justru dia bikin film ini makin nyakitin karena rasanya real. Ini bukan kisah heroik, tapi refleksi bangsa yang terus menghindari cermin. Takut kali karena dia sendiri adalah pelakunya yang cuma berani anggar jago burung tapi nyalinya impoten. Cerita yang nendang dan gak ngasih napas. Kalau biasanya film Joko Anwar doyan bikin kita muter-muter mikir, kali ini Pengepungan di Bukit Duri menyajikan cerita yang straightforward, tapi tetap intens sejak menit pertama. Dari awal kita udah diceburin ke atmosfer distopia Indonesia tahun 2027, di mana kebencian, dendam, diskriminasi bukan cuma nostalgia kelam, tapi masih hidup dan menular sampai hari ini. Kita ngikutin sosok Edwin, guru idealis keturunan Tionghoa yang masuk ke sekolah yang penuh dengan murid-murid pribumi yang otaknya udah dipenuhi racun rasisme. Dan ketika dinding sekolah dikunci dari luar, kita tahu ini bukan lagi soal belajar mengajar, tapi ini soal bertahan hidup. Dan itu yang akan kalian lihat, makanya kenapa aku bilang ceritanya nendang dan emang gak ngasih napas sama sekali. Duel antara Edwin dan Jeffrey di klimaks filmnya adalah salah satu fight scene lokal paling intens selama 1 dekade terakhir. Gak perlu koreografi rumit ala John Wick karena energi bencinya kerasa mentah. Ini bukan soal siapa yang jago berantem, tapi soal siapa yang paling teracuni sistem. Dan dua aktor ini berhasil ngebawa itu dengan emosi yang jujur dan meledak-ledak. Dan catet, bukan berarti yang sepatutnya lo kagumi cuma baku hantam mereka doang. Tapi fakta terbaiknya adalah yang harus kalian tahu juga, baik Morgan ataupun Omar, mereka lebih layak dapat predikat salah 2 aktor terbaik saat ini. Morgan Oy sebagai Edwin, gila. Yes, ini mungkin peran terbaiknya sejauh ini. Sosok guru idealis yang pelan-pelan dikikis sama ketakutan dan rasa tanggung jawab itu yang dibawain dengan intensitas luar biasa. Omar Esteghlal sebagai Jeffrey, dia juga antagonis yang ngeri banget. Kejam, gak kenal balas kasihan, tapi dia juga korbannya.
Hana Malasan, Cindy Huang, Fatih Undru, Andy Arfian, Kiki Narendra, dan semua cast lainnya yang gak bisa aku sebutin satu persatu. Mereka stand out sebagai karakter pendukung lah yang jadi pemanis di tengah lautan kekerasan. Dan chemistry antara Morgan dan Omara, sekali lagi ya, mereka tegang terus. Puncak duel mereka di ending itu adalah klimaks yang bikin kalian pengen jerit dan nangis barengan. Nggak perlu itu terlarang atau siksa kubur yang penuh misteri dan simbolisme. Film Pengepungan di Bukit Duri jalan lurus-lurus aja. Tapi itu bukan kelemahannya, justru malah kelebihan. Karena dengan gaya storytelling yang to the point, film ini langsung nyampain pesannya tanpa ada filter. Dari sudut pandang cerita, ini bisa dibilang Lord of the Flies versi SMA Jakarta. Bedanya ini bukan fiksi, ini bisa atau udah pernah terjadi. Mungkin lo pernah ngerasain atau ngeliat versi nyatanya. Guru dilecehkan, siswanya beringas, kemudian sistemnya sendiri tutup mata. Musik latar film ini tuh bukan yang mewah atau bombastis, tapi tepat sasaran. Pas adegan berdarah mulai, suara dentuman, jeritan, nuansa mencekamnya nggak lebay, tapi nyiksa. Keren kan? Ada satu momen pas itu iklan asuransi keluarga diputer di ruangan satpam, sementara di luar tuh lagi ada pembantaian. Ironi kayak gini bikin lo semua nggak nyaman, dan itulah tujuan filmnya. Kepikiran ya bang? Film ini jelas-jelas bilang kalau lo rusak sistem pendidikannya, lo bakal melahirkan generasi psikopat. Dan lebih bahaya dari semua itu, lo juga bakal mewariskan kebencian struktural yang bisa bikin bangsa ini makin busuk dari dalam. Nah, di tangan Joko Anwar, dunia sekolah berubah dari tempat belajar jadi tempat eksekusi. Dan itu terjadi bukan karena muridnya bodoh, tapi karena guru kehilangan otoritas, sistem kehilangan hati nurani, dan masyarakatnya lebih milih nyalain korban daripada nyari solusi. Fight scene-nya emang ada yang kurang greget. Sebatas nyikut teman segeng lo aja kelihatan jelas sikutnya nggak kena, tapi yang di belakang malah kesakitan parah. CGI drone shot-nya juga kadang ketahuan kasar. Tapi ketika kalian sadar ini bukan film buat keren-kerenan, kekurangan teknis itu justru nggak terlalu penting. Karena yang lebih penting adalah reaksi kalian pada setelah nonton film ini. Ya, film ini bukan buat senang-senang, ini buat bikin lo pada marah. Dan kalau kalian marah, artinya ya film ini berhasil. Loh, kenapa? Seorang Zayn, si Pisces paling sensitif kata orang-orang, jangankan pengen marah, marahnya udah, nangis juga kejadian, Jong. Lo nggak perlu jadi Tionghoa buat ngerasa perihnya diskriminasi di film ini. Lo cukup punya hati nurani aja dan cukup punya niat. Dan sekali lagi, lo cukup umur untuk nonton film ini. Karena Pengepungan di Bukit Duri adalah tamparan keras buat siapapun yang masih ngerasa isu SARA udah kelar. Belum nyet, belum. Jauh dari kata selesai. Dan kalau kalian keluar dari studio dengan kepala panas dan dada sesak, itu artinya Joko Anwar udah sukses sih bikin film ini. Oke, silahkan tonton filmnya. Kalau kalian setuju dengan review ini, like videonya. Kalau nggak setuju, dislike juga boleh. Dan jangan lupa juga untuk share pendapat kalian di kolom komentar biar kita sama-sama diskusi bareng-bareng mengenai film Pengepungan di Bukit Duri ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawon Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel ini biar makin berkembang. Terima kasih semuanya. I love you full. Mudah-mudahan 100.000 subscriber segera ya. Amin. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.